Di sebuah dunia yang keras di mana kekuatan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku, Lin Yue akhirnya menghirup udara kebebasan. Bukan kebebasan dari penjara fisik, melainkan dari penjara waktu itu sendiri. Selama 100.000 tahun ia terjebak dalam hari yang sama, sebuah pengulangan yang akan membuat orang waras menjadi gila. Ia merasa seperti karakter level maksimal yang terperangkap dengan penampilan default level 1. Penampilannya menipu dan hanya dia yang tahu betapa kacaunya bug di sistem alam semesta ini. Maka pada hari pertamanya yang sejati ia langsung menuju tujuan yang sudah ia hafal di luar kepala, planet lingkaran utara, sebuah tempat terlarang yang berfungsi sebagai kandang para iblis. Para penjaga di sana dengan postur arogan yang seolah-olah mereka adalah penguasa takdir langsung menghadangnya. Mereka melihat kultivasinya yang berada di tahap lei, level paling dasar, dan tertawa. Lin Yue hanya bisa menghela napas dalam hati mengenali dengan bosan adegan wajib di mana para figuran meremehkan tokoh utama, sebuah naskah yang sudah terlalu sering ia lihat. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan dimulai dan berakhir dalam sekejap mata. Bagi para penjaga, mereka melihat Lin Yue berkedip. Bagi Lin Yue, ia hanya melakukan rutinitas yang telah ia latih selama ribuan tahun. Dengan gerakan yang lebih cepat dari pikiran, ia membantai mereka semua. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Kemunculan Master Zumi, sang penjaga senior, juga sudah ia perkirakan. Wajah tua itu dipenuhi keterkejutan, tidak mengerti bagaimana formasi bayangannya bisa ditembus oleh seorang bocah tahap lei. Lin Yue hanya tersenyum tipis menjelaskan bahwa ia datang untuk menepati janji lama. Perjalanan panjang ini dimulai dari sebuah akhir hidupnya di bumi, tepatnya saat sebuah truk mengakhiri perjalanannya. Ia tiba di daratan Hongmeng di dalam tubuh lemah seorang murid sekte Wang Zian. Awalnya hidupnya menyedihkan, ia dihina, dikalahkan, dan puncaknya terbunuh saat mencoba melakukan hal yang benar dengan menolong seorang gadis. Namun kematian itu membawanya kembali ke pagi hari yang sama. Disitulah siklus 100.000 tahunnya dimulai. Setelah pulih dari keterkejutan eksistensial selama beberapa dekade pertama, ia mulai memanfaatkan waktunya. Ia menjelajahi setiap sudut dunia, mempelajari semua rahasia, dan yang terpenting, melatih kekuatan psikisnya yang terabaikan oleh dunia. Reikinya memang mandek di level paling rendah, tapi kekuatan batinnya telah mencapai level dewa. Kini di masa sekarang, pengetahuannya yang tak terbatas itu kembali berguna. Ia bertemu seorang wanita yang jelas-jelas sedang dalam masalah, melarikan diri dari para pengejar dan menderita karena racun. Tentu saja wanita itu skeptis. Lin Yue terlihat seperti pemuda biasa yang tidak berbahaya. Lin Yue menyuruhnya berjalan lurus ke depan, dengan santai mengatakan bahwa dalam 10 detik ia akan melihat cahaya api dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Wanita itu ragu tapi tetap berjalan. Dan benar saja, obor menyala di kejauhan persis seperti yang dikatakan. Wanita itu berlari kembali dengan wajah pucat pasi. Tatapannya pada Lin Yue berubah dari curiga menjadi ngeri. Bagi Lin Yue, itu bukanlah ramalan, melainkan hanya melaporkan adegan dari sebuah film yang telah ia tonton jutaan kali. Ia membawa wanita itu ke sebuah lorong rahasia yang ia temukan sekitar tahun ke-4000 dalam pengulangannya. Di ujung lorong mereka menemukan para penjahat. Wanita itu berteriak marah saat mengenali pria yang meracuninya dengan racun pembangkit gairah, sebuah cara licik untuk mencuri kekuatan kultivasinya. Para penjahat itu melihat Lin Yue kembali tertawa dan mengejeknya sebagai bocah tahap lei. Lin Yue memutuskan sudah cukup basa-basinya. Ia maju dan dalam kejapan mata dua pengawal tergeletak tak bernyawa. Ia bahkan tidak perlu melihat saat melakukannya. Ia menatap pemimpin mereka dan mengucapkan kalimat yang selalu memuaskan untuk diucapkan. Meskipun aku hanya di tahap lei, membunuh kalian itu seperti membunuh ayam. Pemimpin mereka, tuan muda dari
dari Sekte Wangzian gemetar ketakutan. Disinilah bagian yang paling menyenangkan bagi Lin Yue. Saatnya berakting. Dengan aura yang ia asah selama puluhan ribu tahun, ia menggertak, mengaku sebagai duta iblis dan menyebut-nyebut nama ayah si Tuan Muda. Tuan Muda yang malang itu langsung percaya. Otaknya yang kecil tidak bisa memproses bagaimana seorang tahap play bisa sekuat ini, jadi penjelasan supranatural adalah satu-satunya yang masuk akal baginya. Atas perintah Lin Yue, sambil menangis dan memohon ampun, Tuan Muda itu benar-benar memotong lengannya sendiri sebelum kabur tunggang langgang. Lin Yue menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Agak berlebihan pikirnya tapi efektif. Ia mencatat dalam benaknya bahwa orang-orang di dunia ini benar-benar tidak punya selera humor. Setelah ancaman sirna, Lin Yue dengan mudah memanggil seekor burung tunggangan milik Sekte Wangzian, membuat si wanita semakin tak bisa berkata-kata. Di atas awan, wanita itu mengungkapkan kekhawatirannya. Tunangannya adalah Kaisar Iblis Singki, salah satu dari 3 penguasa daratan. Jika ia tahu Lin Yue membantunya, hidup Lin Yue akan dalam bahaya. Pikiran Lin Yue langsung mengkategorikan Kaisar Iblis sebagai bos besar lainnya yang harus dihadapi. Dalam arsip mentalnya yang luas, mungkin sudah ada 100 lebih strategi untuk mengalahkannya. "Tenang saja, Gi," katanya. "Dia belum tentu bisa menangkapku." Namun saat ia hendak memulai proses penawaran racun, suasana tiba-tiba berubah. Wanita itu terkesiap bukan karena sakit, melainkan karena sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya. Wajahnya memerah dan napasnya menjadi lebih cepat dan berat. Tubuhnya mulai terasa panas dan menggeliat pelan, jelas kehilangan kendali atas reaksinya sendiri karena efek racun pembangkit gairah itu bekerja jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Lin Yue menghela napas, kali ini dengan sedikit rasa frustrasi. Rencananya yang rapi kembali diganggu oleh variabel tak terduga. Situasi yang tadinya hanya penyelamatan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan canggung. Hari yang membosankan dimulai, atau setidaknya itulah yang pertama kali terlintas di benak Lin Yue saat ia tertidur. Namun, saat membuka mata, ia tidak kembali ke momen yang sama seperti biasanya. Di hadapannya ada seorang wanita yang menangis, wanita yang sama yang racunnya telah ia bantu semalam. "Pembohong," teriak wanita itu, "bukankah kau bilang langit cerah akan mengembalikan semuanya seperti kemarin?" Lin Yue masih sedikit bingung bertanya tanggal berapa hari ini. Wanita itu menjawab 27 Juli. Sebuah kesadaran menghantam Lin Yue seperti badai. 27 Juli, ia berhasil. Setelah 100.000 tahun terperangkap dalam siklus hari yang sama, akhirnya ia keluar. Euforia menjalari dirinya, sebuah janji menggelegak di dalam dadanya untuk semua dewa, planet, dan manusia yang pernah meremehkannya. "Lihatlah, aku akan datang untuk menindas kalian." Namun, momen kemenangannya terinterupsi oleh isak tangis wanita di hadapannya. Ia merasa ditinggalkan setelah apa yang terjadi di antara mereka. Lin Yue segera memeluknya, menenangkannya. Ia berjanji akan bertanggung jawab sebab dalam 100.000 tahun wanita inilah yang pertama kali mengingatnya setelah siklus berakhir. Ironis pikirnya, hal pertama yang ia lakukan setelah terbebas dari reinkarnasi abadi adalah merebut calon istri Kaisar Iblis. Tiba-tiba sebuah suara agung terdengar dari langit menuduhnya menculik gadis suci dari Sekte Wangzian. Sosok yang datang adalah Yang King, salah satu tetua terkuat di sekte tersebut, seorang kejam dengan pengalaman hidup yang menakutkan. Lin Yue justru merasa ini menarik. Baru saja terbebas, ia sudah disambut dengan hal seperti ini. Yang King tanpa basa-basi melancarkan jurus andalannya, sebuah jaring perangkap naga yang menebar di atas mereka seperti jaring laba-laba raksasa. Wanita itu menyuruhnya kabur, memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari jaring itu. Namun, Lin Yue hanya tersenyum. Dengan satu jari, ia menyentuh jaring tersebut dan senjata yang dikenal sebagai perangkap binatang terkuat itu meledak hancur berkeping-keping. Yang King terperangah. Sebelum tetua itu bisa menyerang lagi, Lin Yue menggunakan senjatanya yang paling ampuh,
pengetahuan. Ia bertanya apakah Yang King ingin tahu kabar ayahnya menyampaikan pesan palsu bahwa sang ayah sudah tidak membencinya lagi setelah 10 tahun. Gertakan itu berhasil. Yang King yang kebingungan dan terguncang setuju untuk melindungi Lin Yue dan membawanya kembali ke sekte Wangzian. Di sekte, para murid memandang rendah Lin Yue yang berjalan angkuh di depan tetua Yang. Untuk menguji pengaruh barunya, Lin Yue dengan santai menunjuk 3 murid dan menyuruh Yang King untuk menghukum mereka. Yang mengejutkan semua orang, tetua yang langsung mematuhinya membuat para murid lain ketakutan. Di dalam, Lin Yue menyatakan tujuannya, ia ingin bertemu dengan ketua sekte Kim Ji. Tentu saja Yang King ragu seorang tahap awal ingin bertemu ketua sekte adalah hal yang mustahil. Lin Yue kemudian membisikkan beberapa kalimat kunci tentang teknik kultivasi, kombinasi 8 saluran, keseimbangan yin dan yang, pemurnian darah dan tulang, dan menyuruh Yang King menyampaikannya pada Kim Ji, yakin bahwa itu akan memberinya akses. Sambil menunggu, Lin Yue berjalan-jalan dan melihat para murid berlatih pedang. Ia menghampiri seorang wanita berambut hijau bernama Cheer dan dengan santai menunjukkan bahwa gerakan terakhir dari jurus pedangnya salah. Cheer terkejut karena tidak ada yang tahu masalah itu. Lin Yue menjelaskan prinsip jurus itu dengan benar. Niat mengendalikan pedang, badan pedang mengendalikan kekuatan, dan kekuatan pedanglah yang membunuh. Setelah mengeluh bahunya pegal dan mendapatkan pijatan singkat dari Cheer yang penasaran, Lin Yue dipanggil oleh tetua Yang. Pemimpin sekte menantinya di aula. Pertemuan dengan Kim Ji yang ternyata seorang wanita berlangsung singkat dan tajam. Lin Yue langsung ke intinya menyatakan bahwa ia tidak hanya tahu poin utama dari jurus rahasia warisan sekte, tetapi juga titik kelemahannya. Kim Ji yang marah menyerangnya dengan jurus ular, namun Lin Yue menepisnya dengan satu tangan. Ia lalu menjatuhkan bom informasi berikutnya. Ia tahu tentang luka yang diderita Kim Ji saat berlatih sendirian di kolam suci terlarang tadi malam. Pengetahuan ini menghancurkan ketenangan Kim Ji. Lin Yue berjalan santai ke singgasananya, mengatakan ia tidak suka mengangkat kepala saat berbicara. Ia membeberkan 2 masalah terbesar Kim Ji, tekanan dari sekte iblis dan kemunduran kultivasinya karena terjebak dalam jebakan 9 pembakaran reinkarnasi. Sebagai gantinya, ia menawarkan solusi untuk semua masalah itu jika ia diizinkan meminjam kolam suci. Saat kesepakatan hampir tercapai, seorang tetua lain bernama Zixuan menerobos masuk. Ia mendengar gadis suci diculik dan kembali bersama seorang pemuda tahap awal dan dengan penuh curiga langsung menyerang Lin Yue. Namun sebelum serangannya mendarat, Lin Yue sudah berada di belakangnya menyapanya dengan ramah. Zixuan membeku, tidak mengerti kapan Lin Yue bergerak. Kim Ji segera turun tangan. Ia menjelaskan bahwa Lin Yue adalah penyelamat gadis suci yang ternyata bernama Yi. Untuk mengakhiri semua perdebatan dan melindungi Lin Yue dari intrik sekte, Kim Ji membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia mengangkat Lin Yue sebagai raja suci sekte Wangzian dengan kedudukan yang setara dengan para tetua. Zixuan menjadi geram namun tidak bisa membantah. Demi keamanannya, Kim Ji kemudian mengatur agar Raja Suci yang baru itu untuk sementara tinggal di kediaman tetua Yang King. Kediaman baru Lin Yue sebagai Raja Suci ternyata cukup bagus dan tenang. Tidak lama setelah ia menetap, Cheer datang menemuinya memohon untuk menjadi muridnya agar bisa menerima petunjuk ilmu pedang. Lin Yue tidak menolak namun mengatakan bahwa hari itu ia masih sibuk dengan urusan lain. Urusan itu membawanya ke sebuah lorong gelap di mana tetua Zixuan dan putranya Si Tujue sedang bersekongkol. Mereka tidak terima seorang tahap awal diangkat menjadi Raja Suci dan menduga ada permainan kotor di baliknya. Si Tujue dengan logika seorang penjahat menyimpulkan bahwa karena ia telah meracuni Yi, Lin Yue pasti telah menidurinya untuk menawarkan racun dan ketua sekte mengangkatnya untuk menutupi aib tersebut.
Tepat saat mereka merasa telah memecahkan misteri itu, Lin Yue muncul di hadapan mereka seolah-olah keluar dari bayangan. Zixuan terkejut namun mencoba mengancam Lin Yue karena telah menyusup ke tempat pelatihannya. Ancaman itu menjadi debu saat Lin Yue membeberkan semua rahasia Zixuan. Statusnya sebagai mata-mata yang menyusup selama 30 tahun, kegagalannya mendapatkan rahasia kolam suci dan jurus sekte, hingga kesalahan putranya yang membahayakan calon istri Kaisar Iblis. Lin Yue kemudian mengeluarkan sebuah benda seperti kelereng, menawarkan penawar untuk racun ular sisik yang diderita Zixuan. Seketika itu juga Zixuan menyadari siapa Lin Yue sebenarnya. Ia langsung berlutut mengakui Lin Yue sebagai duta yang asli dan memaksa putranya melakukan hal yang sama. Lin Yue menegur mereka karena tidak jera, bahkan setelah si Tujue kehilangan satu lengan lalu memberikan penawar itu. Namun, ia juga menjelaskan bahwa obat itu adalah racikan barunya, sebuah racun yang bisa ia aktifkan kapan saja, yang kini mengikat jantung Zixuan dan menjadikannya budak yang patuh. Malam harinya, Lin Yue menemui ketua sekte Kim Ji di kolam suci seperti yang telah dijanjikan. Ia dengan santai menyuruh Kim Ji untuk membuka bajunya, sebuah permintaan yang membuat sang ketua sekte terkejut. Lin Yue menjelaskan ini bukanlah tentang nafsu, melainkan satu-satunya cara untuk menyempurnakan jurusnya dengan prinsip yin dan yang saling melengkapi. Setelah Kim Ji dengan terpaksa setuju, Lin Yue memulai proses penyembuhan menyalurkan energi hangat yang membuat Kim Ji merasa nyaman. Ia menjelaskan bahwa masalah pada kultivasi Kim Ji adalah karena Reiki yang berlebih setelah mencapai level 9. Proses penyembuhan ini akan memakan waktu, namun Lin Yue berjanji akan mempercepatnya karena kompetisi Hongmeng akan diadakan 1 bulan lagi. Kompetisi itu adalah ajang bagi sekte-sekte besar untuk memperebutkan hak masuk ke jalur Tao yang kaya akan Reiki. Kim Ji sudah pesimis karena sekte Wangjian adalah yang terlemah di antara 3 sekte terkuat, namun Lin Yue meyakinkannya untuk percaya padanya. Sekembalinya ke kediaman, Lin Yue mendapati Yi sudah menunggunya di kamar. Yi memeluknya, mengungkapkan kekhawatirannya sekaligus kekagumannya karena Lin Yue diangkat menjadi Raja Suci. Ia menyatakan cintanya pada Lin Yue dan bersumpah akan menolak pernikahan dengan Kaisar Iblis 2 tahun lagi, bahkan jika harus mati. Setelah Yi pulang, Lin Yue menyadari kehadiran tetua Yang Qing yang bersembunyi. Ia menggodanya dengan memuji bentuk dadanya, membuat sang tetua yang anggun itu malu dan marah. Lin Yue tahu bahwa Yang Qing sengaja mengusulkan agar ia tinggal di kediamannya agar lebih mudah bertanya tentang keberadaan ayahnya. Ia menyuruh Yang Qing masuk untuk menemaninya, namun sesaat setelah sang tetua duduk dengan canggung, Lin Yue malah langsung tertidur, membiarkannya berjaga semalaman. Keesokan paginya, mereka membahas rencana untuk kompetisi Hongmeng. Lin Yue menyatakan bahwa mereka akan menang dan ia akan melatih 2 orang secara pribadi, Yang Qing sendiri dan seorang tetua penyendiri bernama Long Lin. Lin Yue kemudian pergi ke gunung belakang bersama Chier untuk menemui Long Lin, seorang ahli pedang yang tidak suka diganggu. Di sana, Lin Yue memberikan tantangan yang tak masuk akal. Ia menyuruh Chier untuk melawan Long Lin. Ia membekali Chier dengan strategi spesifik, yaitu menahan 6 serangan pertama, lalu menyerang dengan jurus ke-10 tepat saat Long Lin melancarkan serangan ke-7. Pertarungan pun terjadi. Chier berhasil menahan 6 serangan dan seperti yang diinstruksikan, ia melancarkan serangan balasan yang berhasil melukai pipi Long Lin. Long Lin terkejut karena titik kelemahan serangan ke-7-nya bisa diketahui. Lin Yue kemudian mengambil sebatang ranting dan membuktikan superioritas ilmunya dengan mengalahkan naga tanah Long Lin menggunakan naga api orin yang ia ciptakan dari ranting tersebut. Sebuah demonstrasi jurus ke-10 yang sempurna.
Long Lin yang kalah telak langsung menyatakan tunduk dan berterima kasih atas petunjuknya, berjanji akan membantu di kompetisi. Dengan dua tetua kuat di pihaknya, Lin Yue memimpin rapat para tetua untuk membahas kunjungan dari sekte saingan Qishao. Semua orang tahu kunjungan itu adalah provokasi. Lin Yue mengusulkan solusi yang brutal, bunuh saja mereka untuk memberi peringatan. Sebagian besar tetua menentang keras, menganggapnya akan mencelakai sekte. Namun, Zixuan, Long Lin, dan beberapa tetua lain yang sudah melihat kekuatan Lin Yue menyuarakan persetujuan mereka, membuat para penentang kebingungan. Lin Yue menjamin kemenangan dan membubarkan rapat. Malam itu, Lin Yue memberikan tugas rahasia pada Zixuan, membunuh seseorang dalam satu serangan dan ia memberitahukan cara serta targetnya. Ia dan Kim Ji kemudian pergi untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Zixuan menghadapi tetua Yin Kui dan terungkaplah bahwa Yin Kui adalah mata-mata yang sebenarnya. Dalam pertarungan, Yin Kui berubah menjadi monster, namun Lin Yue membantu Zixuan dari kejauhan dengan melempar sebuah batu kecil yang menembus perut monster itu dan menunjukkan titik lemahnya. Setelah Yin Kui dikalahkan, ia pura-pura mati dan mencoba kabur, namun Kim Ji berhasil menghabisinya. Namun, itu adalah jebakan terakhir. Batin Kim Ji terseret masuk ke dalam dimensi kerohanian, di mana ia digantung dan berhadapan dengan salah satu dari 4 ketua demon. Tepat saat monster itu hendak menyentuhnya, lengannya putus. Lin Yue muncul di dalam dimensi itu dengan mudah menghancurkan sang ketua demon yang terkejut karena ada ahli kekuatan batin di daratan. Setelah Kim Ji selamat, Lin Yue menjelaskan bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai di kompetisi Hongmeng, di mana tujuan utama mereka adalah mengambil sesuatu yang penting dari Sungai Tao. Bagaimana menurut kalian review singkat cerita ini? Walaupun merupakan judul lama yang sama-sama memiliki jumlah chapter yang udah ratusan. Lihat juga review singkat judul satunya lagi, biar Mimin tahu mau dilanjut atau tidak judul cerita ini. Mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih, dan sampai jumpa.